Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, salat itu bukan untuk Allah hakikatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan apapun dari kita. Allah yang menciptakan segala-galanya tidak perlu apapun dari apa yang Dia ciptakan. Allah sudah memiliki segala-galanya. Jadi kalau kita diciptakan jadi makhluk dan disuruh oleh Allah sesuatu, pasti itu untuk kebaikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita karena yang disuruhnya adalah untuk kebahagiaan kita, untuk kemuliaan kita, untuk keselamatan kita. Dan kalau Allah melarang sesuatu, pasti di sana mengandung keburukan. Karena Dia yang ciptakan, Dia tahu apa yang buruk bagi kita, maka dilarang. Jadi kalau kita mendengar perintah Allah, harusnya otak kita langsung saja, frame berpikir kita, oh ini pasti baik untuk saya. Ini untuk kebahagiaan saya, ini untuk keselamatan, ini untuk kesuksesan saya. Kalau ada yang dilarang, ini bahaya nih. Seperti kalau saudara, adik-adiknya masih muda ya. Kalau yang terkena asam urat, kalau lihat emping tuh udah langsung cenut, ini emping. Ini asam urat saya bisa meningkat. Langsung pada saat itu juga nggak pengen. Ini duren, memang enak, tapi asam urat bakal naik. Kolesterol saya, langsung nggak mau. Nah, cara berpikir itu akan membuat kita bisa ngerem dari apa yang berbahaya dan bisa termotivasi apa yang manfaat. Nah, sekarang tentang sholat. Hubungan dengan Allah, dengan sholat menjadi utama. Tapi sholat pasti bukan hanya untuk dengan Allah saja. Karena dari segala sisi apa yang Allah perintahkan itu pasti baik. Dari segi kesehatan, sekarang sudah banyak kajian ilmiah bagaimana gerakan sholat itu ternyata menjadi sesuatu yang bisa menstabilkan emosi, menstabilkan kesehatan tubuh kita, dan berbagai keutamaan lainnya. Wudu, gerakan wudu, sholat. Dan itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga sholat ini bisa berdampak kepada fungsi sosial kita. Nah, apa yang bisa didapat? Nah, sholat itu ternyata mengandung unsur-unsur profesionalisme pada diri seseorang, di antaranya budaya bersih, rapi, tertib, teratur. BRTT. Ulangi. Sekali lagi, bersih, rapi, tertib, teratur. Tidak ada orang yang berani memulai sholat tanpa diawali dengan bersuci. Suci dari hadas besar, tidak ada orang yang junub berani sholat. Suci dari hadas kecil. Benar ada tayamum, ya, tapi itu untuk situasi darurat. Tapi prinsipnya bahwa kebahagiaan, keberkahan, keselamatan, keindahan datang dari bersih. Bersih pikiran, bersih perkataan, bersih perilakunya dari kemaksiatan, bersih hartanya dari yang haram, dan yang paling utama adalah bersih hati. Semua sendi-sendi Islam dibangun di atas dasar kebersihan. Dan kita tahu bahwa Allah itu maha indah. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Dan bersih adalah salah satu faktor keindahan. Nah, seorang yang sholatnya bagus, seyogianya bagus dalam memanage kebersihan dirinya. Setuju? Kita harus pastikan Islam agama bersih, baik dari niatnya, caranya, perilakunya. Rasulullah itu bersih. Beliau gosok gigi paling sering, bersiwak. Tidak kurang dari 10 kali, 5 kali sholat, tambah 3 kali makan, tambah mau tidur, bangun tidur.
Rasulullah SAW hartanya pasti bersih, tidak tersentuh oleh yang haram, makruh saja tidak ada. Ya. Lalu yang kedua, rapih. Islam adalah mengajarkan sholat itu rapih, betul? Tidak ada berantakan. Jadi kerapihan itu bagian daripada keindahan, dan kerapihan itu bagian daripada apa yang Allah sukai. Makanya seyogianya orang yang sholat itu selalu rumahnya rapih. Kemudian penampilannya rapih, proporsional. Lalu tata letak sendal juga rapih. Enak kan? Sendal rapih, parkir motor rapih. Pakai kerudung rapih. Ada yang berkerudung atau dandan untuk dipuji orang. Ada yang berpenampilan untuk rapih. Kalau bedanya apa? Kalau yang untuk rapi dia akan fokus merapihkan. Tapi kalau yang buat ria, ketika dandan pikirannya fokus penilaian orang. Gimana nih? Langsing tidak nih? Cakep tidak nih? Matching atau tidak? Itu beda. Bisa lebih lama. Tapi kalau yang ingin rapi sederhana karena pikirannya rapi atau tidak. Yang ketiga adalah tertib. Tertib itu urut macam-macam arti tertib ya. Seperti sholat itu ada tertibnya. Gerakannya tertib, tidak bisa baru Allah tiba-tiba sujud, kaki menjulang ke atas. Ini variasi baru, tidak dikenal ya. Gaya jerapah misalkan, tidak ada. Semuanya ada urut-urutannya. Tertib dalam Islam seperti itu. Dan yang keempat apa? Teratur, tidak seenaknya, tidak sekepikirnya, tidak seenak edewe. Insya Allah kita akan coba bahas bagaimana orang yang sholat menjadi manusia yang berkualitas. BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Baik, kita simak salah satu ayat Quran tentang pentingnya BRTT, silakan. Surah As-Saff ayat 4. Surat As-Saff ayat 4, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ya, penting bagi kita memahami bahwa bagi kita salah satu amal soleh kita adalah kebersihan. Kerapihan seperti bangunan yang kokoh saling melengkapi satu sama lain. Makanya pastikan kita bersih-bersih di masjid, di rumah, di kamar, toilet, dimanapun niatnya satu saja. Saya bersih karena Allah suci, maha suci dan Allah mencintai kesucian. Jangan ragu untuk mengut sampah. TSP apa? Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Bagi kita ini adalah amal soleh. Makin bisa menahan diri dari membuang sampah sembarangan, berarti kita menjaga kebersihan, kerapihan. Itu amal. Setiap kali kita buang sampah, itu bisa kezoliman. Karena jadi kotor, dan sampah yang terbuang, kalau itu kulit pisang, bisa terinjak oleh seseorang, lalu terjatuh, geger otak. Padahal beliau adalah pimpinan sebuah perusahaan, akibatnya perusahaannya bangkrut, dan 10.000 orang di PHK gara-gara yang buang sampah sembarangan. Artinya sekecil apapun tetap ada balasannya di sisi Allah, baik kebaikan maupun keburukan. Nyimpan sendal rapi. Kemudian apa kunci rapi? Kunci rapi itu sederhana. Segala sesuatu ada tempatnya dan segala sesuatu kembalikan pada tempatnya.
Setiap kita tidak ada tempat yang pas, ya, kita cenderung seenaknya. Dan kalau sudah seenaknya, selain tampak visualnya buruk, juga akan jadi masalah. Pastikan kopiah di sini, sepatu di sini, semuanya rapih. Ya, kalau sudah kembalikan, kunci gantungkan di sini, kaos kaki masukkan. Jangan pernah malas, karena setiap kali kita malas, pasti akan bermasalah. Berapa banyak kita kehilangan waktu gara-gara kita lupa menyimpan, benar? Berapa banyak kita emosi gara-gara kita salah dan tidak ingat di mana kita mengembalikannya. Segala sesuatu kita harus tahu aturannya, ya. Kita harus tahu urut-urutan yang benar. Jangan sampai mau masak telur dulu dipecahkan, padahal katelnya belum ada. Mau disimpan di mana? Semuanya ada urutan-urutan yang jelas, betul? Wudu dulu, sholat, takbir, sampai diakhiri dengan salam. Kita paham aturan, kita akan lebih nyaman dalam hidup ini. Orang yang tidak tertib, tidak suka pakai prosedur, pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Ada seorang kontraktor yang dia tidak menggunakan SOP, tidak ada tanda tangan dulu. Dibangunnya tidak cocok, nanti bisa dikomplain, bisa dirobohkan. Rugi waktu, rugi emosi, rugi karir, benar? Karena tidak pakai prosedur. Nah, ini kita harus benar-benar tertib, paham prosedurnya, dan disiplin dengan prosedurnya. Ini penting sekali. Kadang umat Islam hanya tertib dalam sholat, tapi tidak tertib dalam kehidupan. Parkir tertib, masuk ke kelas tertib. Ya, tertib itu bisa diartikan juga tenang. Kalau ada apa-apa jangan grobyogan. Kalau tertib itu nyaman, tertib itu insya Allah aman. Karena kita akan sesuai aturan dan kita pun akan menikmati daripada ketertiban. Orang yang antri itu lebih lancar. Coba lihat yang tidak antri. Dari sini tidak antri, dari sana tidak antri. Ini stuck, tidak bisa apa-apa. Mari kita nikmati hidup tertib sebagai amal soleh kita. Sepakat adik-adik? BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Nah, yang teratur sesudah ini insya Allah. BRTT apa? Bersih, rapi, tertib, teratur. Masjid harus bersih, rapi, tertib, teratur. Kelas harus bersih, rapi, tertib, teratur. Kamar harus bersih, rapi, tertib, teratur. Tempat parkir bersih, rapi, tertib, teratur. Toilet bersih, rapi, tertib, teratur. Enak hadirin, mendengarnya saja sudah enak. Dan itulah Islam. Jadi Islam bukan perkara hanya ibadah mahdoh saja. Islam lihat orang sholat bersih, bersih, rapi, rapi, tertib, tertib, teratur. Nah, itu harus terbawa di rumah dan menjadi sebuah prosedur pada diri kita. Jadi ini kita bangun adalah untuk kekayaan pribadi kita. Kalau orang tidak bersih, orang tidak rapi, orang tidak tertib, dan orang tidak mau teratur dalam hidupnya, coba yang makannya tidak teratur, dikasih apa oleh Allah? Sakit apa? Apa yang makan obatnya tidak teratur? Harusnya 3 kali 1, jadi 1 kali 3. Overdosis. Bukan nambah sehat, tapi nambah sakit. Apa yang olahraganya tidak teratur? Bangun tidur, langsung pull up, tanpa pemanasan dulu. Ujungnya merengkel begini, ya kan? Betul? Semuanya prosedural. Naik, gini. Naik, begitu. Yang mantap tuh, naik 1, mantapkan dulu istiqomah. Naikkan lagi, sekarang menghafal sekaligus, hafal tidak? Tidak secara syariat, blok 1 Quran dihafalkan sekaligus, hafal tidak? Oh, lebih baik 1 ayat, 2 ayat, hafalkan. 1 halaman, mantap, hafalkan. Begitulah semuanya serba teratur. Mau olahraga juga teratur, ada pemanasan, ada kegiatan intinya, ada pelemasan. Enak. Orang yang paling
hidupnya teratur, makan, tidur, ibadah, olahraga, akan jauh lebih banyak pemberian dari Allahnya dibanding orang yang tidak teratur. Contoh sederhana ini perkataan ini. Bagaimana kalau perkataan ini tidak teratur? Pasti kan tidak dimengerti, benar? Malah, maaf, orang yang ngomongnya tidak teratur dianggap orang mabok. Dan makin tidak teratur dianggap orang, saya tidak tega nyebut orang gila, ya kan? Orang yang hilang ingatan gara-gara omongannya tidak teratur. Coba pakai pakaian tidak teratur, ya, celana dipakai di kepala, dasi dipakai di kaki, kan jadi masalah baru. Maka sholat tidak cukup hanya sibuk untuk memperbaiki kehusuan sholat pada waktu sholat, tetapi sholat juga harus berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju? Kita akan merasakan kesenangan yang lebih panjang. Sholat itu menyenangkan, tapi hidup menggunakan nilai-nilai sholat itu pun akan menjadi panjang kesenangannya. Kita akan bahagia, kita akan selamat, dan insya Allah sukses berkah dari sholat yang teraplikasikan dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqnal istiqamah ya Allah. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi sisa umur kami. Golongkan kami menjadi ahli bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Mutatahirin, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha mencintai orang yang mensucikan diri. Golongkan kami menjadi orang yang istiqomah, bersih lahir batin kami ya Allah, bersih pikiran, bersih harta kami ya Allah. Golongkan kami menjadi hamba yang Engkau pilih menjadi bukti keindahan agamamu, dan pilihlah kami menjadi jalan hidayah, jalan taufik, jalan dakwah bagi sebanyak-banyaknya hambamu. Engkaulah pemberi segala kebaikan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa, Islam itu indah. Betapapun hiruk pikuk sekarang yang menghina dan sebagainya, kita tetap konsisten dengan akhlak yang dicontohkan Rasulullah. Allah maha indah, Allah mencintai keindahan. Rasulullah SAW adalah orang yang berakhlak indah, buah dari kebersihan hatinya dan kehidupannya yang selalu bersih, rapih, tertib, teratur, dan semua ini karena Allah semata. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.